Saat dia memasukkan pedang yang dipegang oleh tangan kanannya langsung ke tanah, mengerahkan kekuatan punggungnya, pedang di tangan kirinya menyapu dengan kekuatan penuh. Saat ini, Long Hao Chen merasa bahwa energi spiritualnya menembus batas baru. Pedang itu dengan kejam mengenai bagian bawah rahang kadal berekor kalajengking, dan meski dalam keadaan diperkuat, serangan ini membuatnya terbang mundur dan menyebabkan mulut ganasnya menutup. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Long Hao Chen melompat di jalan yang melengkung dengan dukungan pedang bambu di tangan kanannya yang didorong ke tanah, kaki kirinya menendang rahang bawah kadal berekor kalajengking ke atas. Dengan dua serangan berturut-turut, keduanya terhubung dengan sangat baik. Tubuh kadal berekor kalajengking tidak mampu menjaga keseimbangannya dan bangkit dari tanah karena tendangan tersebut. Sementara itu, Long Hao Chen, yang masih mendapat dukungan dari pedang bambu yang didorong ke tanah, melepaskan pedang di tangan kanannya yang memungkinkannya untuk melompat kembali ke tanah. Pedang bambu di tangan kirinya berbentuk petir putih tipis yang jatuh ke atas. Dengan suara bang, bagian atas tubuhnya naik menuju kalajengking berekor kadal dan perutnya ditembus oleh pedang bambu, secara bersamaan menyebabkan tubuhnya jatuh. Setelah teriakan sedih dan melengking yang melengking, ekor kadal berekor kalajengking tersapu sebagai tujuan perjuangan terakhir sebelum kematiannya. Tapi Long Hao Chen sudah mengharapkan kemungkinan ini dan, menggunakan pedangnya dengan lancar, dia langsung membalas serangan terakhir ini dan melompat ke samping sebelum mencabut pedang yang tertancap di tanah dengan tangan kanannya, memasuki postur pertahanan. Ping, kadal berekor kalajengking itu jatuh ke tanah, tubuhnya menggeliat dengan keras dan berulang kali menangis sedih karena sakit di perutnya. Long Hao Chen melihat dengan tenang di sekelilingnya dan tidak menemukan binatang ajaib lainnya. Kemudian, dia menemukan sebatang pohon besar untuk bersandar, napasnya menjadi sangat berat. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya penuh dengan keringat. Kekuatan fisiknya sepertinya benar-benar habis. Sejak saat dia mengalahkan kadal berekor kalajengking, hanya beberapa detik telah berlalu, dalam sekejap ini, di ambang kematian, dapat dikatakan bahwa potensi latennya telah sepenuhnya digerakkan. Terutama sebelum dia menembus level baru ini, semua kemampuannya digunakan hingga batas maksimal mereka. Serangan terakhirnya menggunakan satu-satunya keterampilan yang telah diajarkan Xing Yu kepadanya, tepi putih bersih. Dengan memusatkan sejenak semua energi spiritualnya pada satu titik pedangnya, itu memungkinkan dia untuk menyerang dengan 110% dari kekuatan penuhnya. Sebelum Long Hao Chen menghubungkan gerakan ini, seseorang yang tersembunyi dalam kegelapan sedang menonton tanpa membuat suara. Bahkan jika Long Hao Chen telah kehilangan kesadaran di akhir pertukaran pukulan, dia bisa dengan mudah menyingkirkan monster semacam itu. Namun pada akhirnya, dia tidak melakukan satu kesalahan pun. Dengan dua pedang yang dibawanya, dia berhasil menyingkirkan kadal berekor kalajengking itu. Sementara itu, kekuatan spiritualnya juga menembus level ke-30, memasuki level kesatria ketiga. Itu adalah alasan mengapa Long Hao Chen merasakan saat ini kekuatan tiba-tiba meningkat. Dalam panggilan apapun, seiring dengan pertumbuhan peringkat, perasaan terobosan akan menjadi lebih jelas. Setelah dia terengah-engah beberapa kali, Long Hao Chen memperhatikan bahwa langit sudah mulai berubah menjadi hitam pekat dan merasa bahwa energinya telah kembali saat kadal berekor kalajengking masih tergeletak di tanah, tidak bergerak. Melihat kadal berekor kalajengking yang mati ini, mata Long Hao Chen yang berusia 9 tahun menunjukkan cahaya. Guru, Anda benar. Setelah mengalami kesulitan, seseorang bisa menjadi pria hebat. Saya seharusnya tidak menanggung kebencian terhadap Anda. Jika bukan karena ajaran Anda, saya khawatir saya tidak dapat bertemu ibu lagi. Guru, saya tidak akan pernah mengeluh lagi, bahkan secara diam-diam di hati saya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Long Hao Chen berbalik ke arah puncak gunung, membungkuk dengan hormat dan melewati dengan sangat hati-hati di dekat tubuh kalajengking berekor kadal. Secara umum, binatang ajaib paling dasar memiliki nilai lebih dari binatang buas manapun. Bahkan binatang ajaib tingkat rendah ini bernilai setidaknya 1 koin emas. Long Hao Chen tidak mau menyia-nyiakan ini. Dia mencari batu dengan hati-hati dan menggunakannya untuk melepaskan kadal berekor kalajengking dari ekornya yang bengkok dan menggunakan dua tanaman merambat untuk mengikatnya, dengan maksud untuk membawanya pulang. Dia tidak menemui bahaya lagi di jalan. Dia langsung kembali ke kota Odin, berlari menuju toko, menjelaskan bahwa dia ingin menjual mayat binatang ajaib yang dibunuh gurunya. Setelah mendapat 1 koin emas dan 2 koin perak, akhirnya ia pulang. Sepertinya Bayu tahu sebelumnya bahwa putranya akan pulang hari ini, ketika Long Hao Chen melewati pintu masuk, dia melihat makan malam terkaya yang pernah dia lihat di rumah. Gurunya mematuhi janjinya dan membawakan makanan lezat untuk ibunya. Melihat itu, Bai Chen kecil tidak bisa menahan perasaan lebih bersyukur terhadap Xing Yu. Ibu, aku berikan ini untukmu. Long Hao Chen menyerahkan kepada Bayu semua uang yang dia miliki sebagai hadiah.
Bayu terperangah, dari mana kamu mendapatkan uang ini? Karena dia tidak ingin ibunya khawatir, Long Hao Chen mengatakan kepadanya dengan niat baik, guru yang memberi saya uang ini untuk diberikan kepada Anda. Dia mengatakan bahwa setelah menjadi pengawal ksatria, saya juga bisa menerima gaji. Ini adalah remunerasi tahun pertama saya, tetapi jika peningkatan saya cepat, saya mungkin akan mendapatkan lebih banyak penghargaan seperti ini. Tanpa diduga, Bayu tidak bersikeras untuk bertanya, dia tersenyum, mengambil uang itu dan berkata, Hao Chen, kamu harus mendengarkan kata-kata gurumu, mengerti? Ya. Long Hao Chen berulang kali mengangguk. Bayu mengejar, apakah latihan itu sulit? Sebelum dia membunuh kadal berekor kalajengking, Long Hao Chen pasti akan menjawab berbeda untuk pertanyaan ini. Lagi pula, ketakutan akan ruang bawah tanah semut burung hantu kuat di hatinya. Tetapi pada saat ini, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa ragu sedikit pun, Ibu, tidak sulit sama sekali. Guru mengajariku dengan baik, memberiku makanan enak untuk dimakan setiap hari, dan biarkan aku berendam di pemandian air panas. Mendengar kata-kata ini, wajah Bayu tampak lega. Dia membelai kepala putranya, cepat pergi makan. Setelah makan malam, Long Hao Chen tidak lupa menggunakan cairan latihan dasar yang dia gunakan untuk merebus sup herbal liar untuknya sebelum kembali ke kamarnya untuk tidur, sangat senang dengan dirinya sendiri. Pada pagi hari kedua berikutnya, dia kembali ke jalan Gunung Odin. Dia tidak bertemu dengan binatang ajaib di jalan dan dengan cepat kembali ke puncak gunung. Guru, saya kembali. Long Hao Chen dengan bersemangat masuk ke kabin kayu. Xing Yu tampak seperti telah menunggu di tempat yang sama untuk waktu yang lama dan dengan ringan berkata, sebelum kita melanjutkan kursus hari ini, saya akan memberi Anda ujian untuk melihat apakah Anda lupa apa yang Anda pelajari sampai sekarang. Ceritakan tentang pengawal ksatria, ksatria standar, serta persyaratan untuk naik pangkat sebagai ksatria. Long Hao Chen menjawab tanpa ragu sedikit pun, Night Squires dinilai antara peringkat pertama dan ke-10. Setelah menembus tingkat energi spiritual ke-100, mereka dapat dipromosikan menjadi ksatria standar. Ksatria standar dinilai dengan cara yang sama, mereka memperoleh satu peringkat setiap 10 tingkat energi spiritual dan setelah menembus tingkat ke-200, seseorang dapat mengikuti ujian ksatria asli. Ujian ksatria tidak hanya membutuhkan energi spiritual, itu juga membutuhkan seseorang untuk memiliki 10 standar seorang ksatria. Setelah menjadi ksatria sejati, seseorang dapat dipromosikan dari peringkat pertama setelah 10 tingkat energi spiritual juga, hanya setelah mencapai tingkat energi spiritual ke-210 seseorang akan menjadi ksatria asli peringkat kedua, dan setelah itu, masing-masing dari 8 peringkat lainnya akan naik setiap 30 tingkat energi spiritual. Di peringkat terakhir, Xing Yu melakukan pemeriksaannya, mengapa persyaratan energi spiritual untuk naik ke setiap peringkat berbeda setelah menjadi ksatria sejati. Long Hao Chen menjawab, karena hanya setelah memasuki langkah pertama sebagai seorang ksatria, seseorang dapat dikatakan sebagai seorang ksatria penuh, jadi setiap peringkat hanya diadaptasi. Anda juga mengajari saya bahwa apapun langkahnya, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima atau setelahnya, peringkat antara yang pertama dan yang kedua selalu yang paling mudah untuk dilalui. Xing Yu mengejar dengan banyak pertanyaan lain, yang berlangsung selama setengah jam, sebelum menyelesaikan pemeriksaan ini. Long Hao Chen menjawab semua pertanyaan ini dengan benar, tanpa membuat kesalahan sedikit pun, karena ingatannya yang mencengangkan. Bagus, Anda ingat dengan cukup jelas, sekarang kita bisa mulai kursus hari ini. Tetapi sebelumnya, saya harus bertanya kepada Anda, menurut Anda apakah bagi seorang ksatria, yang paling penting adalah menyerang? Atau untuk mempertahankan?